Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, malam ini kita akan ngobrol dengan Mas Yasir Arafat. Siapakah beliau? Beliau ini dulu 2015, 10 tahun yang lalu beliau sempat bikin geger Indonesia karena beliau melantunkan Al-Quran berlanggam Jawa di Istana Negara. Nah ini kita tanya itu dulu, gimana itu ceritanya Mas Yasir kok bisa itu? Ya. Atau perkenalkan dulu dengan siapa? Kalau saya kenal kan, ada yang nonton belum kenal lah. Ya enggak apa-apa ya. Ya, baik. Makasih Mas Fathul. Pertama, nama saya dilahirkan dulu sama orang tua saya, pertama dikasih nama Muhammad Yasir. Lalu kemudian karena waktu itu saya lahir itu lagi jaya-jayanya pemimpin Palestina, namanya Yasir Arafat gitu. Akhirnya presiden PLO itu, akhirnya ditambahi sama orang tua saya Arafat gitu. Nah, saya itu lahir di tengah-tengah komunitas masyarakat orang Jawa yang sejak simbah-simbahnya sudah lahir di Sumatera Utara. Jadi sejak dari mbah-mbahnya ibu bapak saya itu lahir di Jawa, tapi kemudian pada zaman penjajahan dikirim secara paksa menjadi kuli kultur stelsel itu, menjadi kuli pekerja paksa di Sumatera Utara. Tepatnya daerah kelahiran saya itu di kampung namanya Kebun Kacang, Langkat, Sumatera Utara. Jadi kampung itu satu padukuhan itu semua orang Jawa, Mas. Berarti jenengan Pujakesuma, putra Jawa, kelahiran Sumatera. Iya, tetapi istilah Pujakesuma itu sendiri baru muncul ketika sudah merdeka. Itu Pujakesuma ini dikoordinir dan dihidupkan oleh orang-orang yang dikirim ke Sumatera waktu program transmigrasinya Pak Harto. Nah, sedangkan generasi mbah-mbah kami itu generasi pra-kemerdekaan, sehingga waktu istilah itu dimunculkan Pujakesuma dan sampai hari ini menjadi ormas itu, ormas Pujakesuma. Mungkin mulai dari DPP, DPC itu ada di Medan itu. Kami mungkin menjadi bagian dari itu, tetapi sejarah mbah-mbah kami itu sudah lama sebelum orang-orang yang nanti menggiatkan Pujakesuma di Medan. Jadi satu cerita ya yang saya juga baru mulai menelusuri, belum lama, belum ada 20 tahun menelusuri dari mana sih asalnya dulu, nenek-nenek kakek dulu. Dan sampai hari ini sebagian besar belum ketemu pengetahuannya gitu. Nah, terkait tadi yang jenengan di Istana Negara, itu benar jenengan kan gitu kan? Nanti kan kalau dilihat di 10 tahun yang lalu kan, wah tampangnya beliau kan sudah beda. Gimana sekali itu? Ya, itu tahun 2015. Jadi ceritanya awalnya Mas itu. Awalnya saya diajak diskusi oleh pegiat Pondok Kaliopak, pondoknya Pak Jadul di Jogja ya. Di Jogja. Diskusi oleh namanya Mas Muhyiddin Basroni, sekarang dia ngambil S3 di Australia itu. Mas Mumu kan biasa. Nah, diajak diskusi bercerita tentang Al-Quran dan musik. Nah, saya ngisi di situ di Kaliopak, Al-Quran dan musik. Tahun berapa itu? Tahun 2015 awal. Itu tahun-tahun itu ya. Kalau itu juga. Kemudian setelah di acara itu saya mencontohkan temuan-temuan ilmiah saya, karena itu bagian dari tesis S2 saya di antropologi UGM. Saya mengetengahkan dan menceritakan kepada hadirin termasuk Pak Jadul bahwa ada tengah masyarakat kita yang membaca Al-Quran itu juga tidak dengan sistem musik Arab atau Al-Maqamat Al-Arabiyah, tetapi sistem musikal Jawa. Saya mencontohkan. Dan Pak Jadul waktu itu mencatat nomor saya setelah itu. Itu pertemuan saya dengan Pak Jadul, dan Pak Jadul mulai
memberikan perhatian terhadap tema-tema begini. Kemudian, nah 2 minggu setelah itu, ini anehnya itu, di Jakarta sedang diadakan musabaqah hifdzil Quran tingkat Asia Pasifik. Dihadiri oleh dari Rusia, ada itu waktu itu nggak salah itu. Itu zaman menterinya Pak Lukman ya? Iya, Pak Lukman. Nah, dilalahnya pas penutupan musabaqah hifdzil Quran tingkat Asia Pasifik itu, Pak Lukman ingin penutupan di Istana Wapres Pak Yusuf Kalla, ya. Tapi ditampilkan pembacaan Quran ala Jawa. Akhirnya kontak sana Pak Lukman, kontak sana, kontak sini. Tidak ketemu, kontak ke Jogja, kalau nggak salah waktu itu kontaknya ke Pak Nizar kontak Pak Jadul kelingan saya, itu 2 minggu setelah diskusi. Ini ada apa, kok tiba-tiba ada Pak Lukman mencari ini gitu. Akhirnya saya ditelepon oleh Pak Jadul, Yasir, nanti ada yang akan menghubungi dari Kemenak Pusat untuk membaca Al-Quran di Jakarta gitu. Itu belum yang Istana Negara, itu masih Istana Wapres, sekitar bulan Maret. Oh, berarti 2 kali? 2 kali. Tapi itu nggak disiarkan secara live gitu. Hanya dihadiri oleh, nah ini unik, di Istana Wapres itu dihadiri oleh Menteri Agama Arab Saudi, Menteri Agama Madinah, termasuk Imam Masjid Madinah itu datang. Saya disuruh baca Al-Quran. Sebelum baca, saya dicek dulu sama Prof. Mahasin. Waktu itu kan beliau Dirjen Diktis ya, atau Diktis kalau saya Bimas Islam atau Diktis ya, kalau salah Bimas Islam. Coba baca dulu Mas, saya mau memastikan ini tenan orang, nanti jangan-jangan semacam uji kelayakan. Iya, uji kelayakan. Begitu saya selesai baca, udah cocok begitu, gitu. Udah akhirnya baca. Setelah baca itulah Pak Mahasin bilang ke para imam-imam tadi, gimana bacaan Al-Quran tadi. Nah, orang imam-imam Madinah tadi mengatakan, kami senang, gitu. Ini artinya Al-Quran diterima di tanah kami, gitu. Nah, sudah. Akhirnya itu bulan Maret. Bulan Mei, selisih 1 bulan lebih dikit, Pak Lukman ingin perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad di Istana Negara, saya kembali membaca Quran gitu. Jadi Pak Lukman mengumpulkan kepada khalayak luas gitu. Intinya begitu. Kalau kita lihat video YouTube-nya kan ada Pak Lukman itu di situ pada Pak. Berarti Rojab. Ini pas ini ya. Pas kayak gini ini. Rojab. Berarti yang di bulan Maret itu Istana Wapres. Kemudian yang berapa bulan berikutnya? 1,5 bulan kemudian baru di Istana Presiden, Istana Negara Pak Jokowi gitu. Nah, ini saya bacalah di situ. Nah, itu sebelum tampil di situ malamnya, jadi saya datang pagi, malamnya tampil. Nah, paginya itu saya ditasheh oleh Qori internasional namanya Ustadz Junaidin. Ustadz Junaidin ini dari Lombok, menjadi pegawai Kemenak Pusat. Kemudian saya ditasheh oleh beliau, kira-kira 4 kali membaca, mana yang kurang, mana yang lebih ditasheh sama beliau. Nah, malamnya saya membaca gitu. Nah, itulah asal usulnya gitu. Jadi ini bermula dari Mas Mumu tadi itu ke Mas Jadul juga bingung, bilang kok Pak Lukman tiba-tiba kok cari orang yang ini itu gitu. Tidak nggak dibid'ahkan waktu itu. Ya tentu iya. Waktu besoknya heboh, 2 hari heboh, 3 hari heboh itu, bahkan Habib Rizik kan ngamuk itu, bahkan menyebut saya dajjal kan itu kan. Presiden goblok, menteri agamanya sesat, koriknya dajjal, istananya iblis. Waduh, ini saya wawancara dengan dajjal. Halo, saya dajjal. Dulu dibid'ah-bid'ahkan, tapi sekarang sudah menjadi bi'ah ya, sudah terbiasa. Sudah terbiasa ya. Bahkan saya juga akhirnya menulis jurnal ilmiah itu, tanggapan atas ustadz-ustadz di YouTube yang mengomentari itu, tapi tanpa pembacaan yang baik atas kebudayaan Jawa, yang atas dasar itulah qiraah langgam Jawa itu kita munculkan gitu ya. Kemudian saya membuat jurnal ilmiah itu, dan di situ saya menyampaikan bahwa salah satu hal yang tidak diperhatikan oleh para ustadz dan para habaib jadi yang mengkritik itu adalah mereka tidak membaca bagaimana kebudayaan Jawa itu diracik oleh para wali songo hingga memunculkan satu tradisi pembacaan Al-Quran yang unik sekali gitu ya. Salah satu contoh misalnya Habib Rizik itu mengatakan
Dia membaca Quran dengan langgam wayang, saudara-saudara, gitu. Wayang. Nah, artinya dari kalimat dan intonasi itu beliau tidak paham bagaimana wayang ini menjadi simbol sakral dalam budaya Jawa. Karena itulah membaca Quran dengan langgam wayang ini bagi saya merupakan transisi kesakralan, dari kesakralan wayang ke sakralan Al-Quran, dan dari sakralan Al-Quran ke sakralan wayang itu. Bagi orang Jawa, wayang itu bukan permainan tapi kesakralan. Dia menyimbolkan penciptaan manusia, menyimbolkan Gusti Allah yang menggerakkan manusia, kan gitu ya dalam wayang itu. Ini hemat saya, beliau tidak menangkap bagaimana wayang ini dipandang dalam kebudayaan Jawa sehingga dia merendahkan. Jadi dalam pembacaannya itu menganggap orang yang melantunkan sesuatu seperti suluk-suluknya para dalang itu dianggapnya itu sesuatu yang hina gitu. Sehingga intonasi beliau dalam kalimat langgam wayang, saudara-saudara, itu bagi saya merupakan satu tanda bahwa beliau nggak paham wayang. Padahal itu adiluhung Gitu. Dan tidak semua orang bisa mayang. Semua dalang itu aja susah pendidikannya. Berarti jenengan di Istana Negara itu 2 kali, Istana Wapres sama sekali, Istana Presiden 1 kali. Nah, itu gara-gara ya tidak sengaja. Tidak sengaja. Ya. Saya ya ketika diperintahkan ya sudah, saya manut gitu. Tapi sebelumnya sudah sering di Yogyakarta di beberapa kesempatan saya sering diundang pakai langgam Jawa. Oh. Jadi jika ketika saya diminta untuk membaca itu tidak kaku, dan Pak Mahasin itu mengomentari di medsosnya kalau nggak salah itu, saya teringat kembali ke kampung halaman saya ketika mendengarkan Yasir membaca itu ke Pak Mahasin itu langsung heboh itu ya. Heboh gitu. Nah itu kan saya juga tidak menafikan ada kritik dan protes dari sisi penyajian tajwid dan macam-macam, monggo saja. Karena Qori Internasional pun dia misalnya tahun 2013 juara internasional di Iran, kemudian dia ikut MTQ nasional di Indonesia, itu belum tentu juara. Artinya orang membaca Quran sebaik-baiknya di satu waktu, di satu tempat, itu belum tentu pembacaannya akan baik di tempat yang lain, di waktu yang lain gitu. Jadi hal yang lumrah saja gitu. Sekiranya memang bacaan saya itu, saya juga tidak lantas mengatakan bacaan saya itu bacaan yang sempurna, tidak gitu ya. Ada lagi satu kritik yang saya sudah menjawab itu di jurnal itu, gini. Itu ngapain sih baca Quran pakai langgam? Coba, boleh nggak lagu Indonesia Raya dilakukan pakai langgam Jawa gitu. Itu banyak itu kan seliurannya begitu. Saya jawabnya sederhana, Mas. Memangnya lagu Indonesia Raya boleh dilakukan pakai langgam Arab? Kan sama-sama nggak boleh. Nah, maksud saya kritik-kritik yang muncul terhadap qiraat langgam Jawa itu pertama biasanya tidak didasarkan kepada pembacaan yang cukup utuh kepada kebudayaan Jawa, sehingga penangkapan mereka terhadap fenomena tilawah langgam Jawa itu gagal. Yang kedua, yang membela pun terkadang juga tidak bisa menempatkan posisi gitu. Ya kira-kira seperti orang hari ini melaksanakan tumpengan gitu. Itu kan tidak semuanya juga paham tumpeng itu apa. Hanya inilah kebudayaan asli Nusantara, hanya